akhirnya tidak original, maka disitulah saya kira chaosnya. Tapi itu pun tidak juga chaos yang berarti akan terjadi huru hara dan lain sebagainya. Biasa aja, paling cuma perdebatan lah, nggak asli toh, paling begitu doang. Dan selanjutnya ya tinggal tergantung penegak hukum. Kecuali Pak Jokowi ingin menggerakkan pasukannya agar dia dilindungi seandainya dia berbuat salah. Atau sebaliknya, Roy Suryo dan teman-teman akan mengerahkan pasukannya untuk menggeruduk Jokowi sampai dia ditangkap. Kan nggak begitu saya kira. Mereka masing-masing beraktivitas untuk mencari jawaban dari a main question. The main questionnya adalah apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Itu kan the main questionnya. Masih mencoba menarasikan seakan-akan tunjukkanlah saja Pak ijazahnya akan selesai, tunjukkanlah. Kalau sampai ditunjukkan ini akan meng-create chaos dan presiden yang sangat buruk. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Siapapun ini bisa terjadi kepada siapapun, pada kepala daerah manapun, pada anggota DPR manapun, pada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos. Makanya itu kan semua banyak sekali asas-asas yang ada. Negara ini adalah negara hukum. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Dan itu kan salah satu asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat daerah sekalian, kita sedang dibolak-balik logikanya oleh orang-orang pandai, oleh para pengacara. Jadi kalau Anda orang awam dan merasa tidak tahan mendengar pembalikan logika ini, ya sudah. Tetapi kan saya kewajibannya untuk memberikan perspektif lain, karena sekali lagi yang kita cari itu kebenaran, bukan pembenaran. Oke, kita ambil satu sekuen dari argumentasi para pengacara yang baru saja melakukan press conference. Saya tidak tahu mengapa mereka kemudian press conference, tapi dugaan saya karena masifnya data-data baru yang disampaikan Rismon Siahaan, Dr. Tifa dan Roy Suryo. Mulai dari tidak identiknya ijazah 1120 dengan ijazah 1115, 1116, 1117. Lalu Rismon dengan iseng bicara mengenai tumpang tindih atau overlapping dari huruf dengan lambang UGM. Dr. Tifa menemukan kata puasa dan pasa, ya harusnya pasa tapi dihitung puasa. Roy Suryo juga melakukan perbandingan-perbandingan dengan ijazah dan lain sebagainya. Nah, dan terakhir kurang ajarnya Rismon dalam tanda kutip kurang ajarnya Rismon nemuin Kasmujo dia, lalu Kasmujo mengatakan bukan pembimbing skripsi dan bukan pula pembimbing akademik. Masa hal-hal seperti ini mau ditolak begitu saja dengan mengatakan sudah selesai ini, Barreskrim sudah mengatakan ijazah nggak ada tindak pidana sehingga ijazahnya asli. Kita juga paham, bukan nggak paham yang seperti itu. Jadi kalau Anda rely on dengan formalitas, maka dari situlah kelihatan bahwa Anda tidak kuat lagi menyusun argumentasi. Oke.
argumentasi terkait dengan akan chaos. Saya bolak-balik di mana ya logika chaosnya? Kalau ijazah asli ditunjukkan dalam sebuah press conference misalnya, di mana chaosnya? Bukankah sebenarnya separuh press conference itu sudah dilakukan oleh Barreskrim dengan menunjukkan ijazah sokol aslinya kan? Walaupun cuma fotokopi, gede sekali big screen-nya. Kalau itu diulangi dengan tunjukkan ijazah yang benar-benar asli, yang katanya asli, yang analog, kan di mana chaosnya? Lalu akan menyebabkan nanti pejabat-pejabat, masyarakat sipil dan lain sebagainya seolah-olah bermasalah. Sekali lagi saudara sekalian, ijazah itu bagi pejabat publik yang digunakan untuk jabatan publik itu bukan lagi barang private. Jadi data-data yang sifatnya pribadi itu bisa tetap private kalau tidak digunakan untuk jabatan publik. Kalau digunakan jabatan publik, ya tidak lagi private dia. Dia menjadi barang publik yang bisa dicek, bisa dipertanyakan dan lain sebagainya. Nah, logika yang paling benar barangkali ya, kalau chaos itu kalau tidak asli, tidak original. Karena kan pihak Pak Jokowi berkali-kali mengatakan this is an original document. Ini tidak fake ya, original. Nah, ketika kalau kemudian akhirnya tidak original, maka disitulah saya kira chaosnya. Tapi itu pun tidak juga chaos yang berarti akan terjadi huru hara dan lain sebagainya. Biasa aja. Paling cuma perdebatan lah, nggak asli toh, paling begitu doang. Dan selanjutnya ya tinggal tergantung penegak hukum. Kecuali Pak Jokowi ingin menggerakkan pasukannya agar dia dilindungi seandainya dia berbuat salah. Atau sebaliknya, Roy Suryo dan teman-teman akan mengerahkan pasukannya untuk menggeruduk Jokowi sampai dia ditangkap. Kan nggak begitu saya kira. Mereka masing-masing beraktivitas untuk mencari jawaban dari a main question. The main questionnya adalah apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Itu kan the main questionnya. Oh, sudah ada jawaban dari Barreskrim. Yes. Tetapi persoalannya adalah masyarakat, society itu nggak bisa dihentikan hanya dengan statement dari Barreskrim. Ternyata ketika Barreskrim menyampaikan statement, mereka mencari jalannya sendiri. Kan tidak hanya Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismond Hasiholaun Sianipar. Ada topi merah lah. Macam-macam orang yang kemudian melakukan investigasinya sendiri. Mulai dari yang iseng melihat dokumen-dokumen yang ditampilkan oleh Johan Dhani, yaitu Dirtipidum, sampai kemudian ngecek macam-macam soal lokasi KKN dan lain sebagainya. Nah itu semua kan sebenarnya untuk menjawab apakah Jokowi memiliki ijazah asli atau tidak. Pengertian ijazah asli itu adalah ijazah yang tidak hanya blanko atau formatnya benar dikeluarkan oleh institusi yang resmi, tetapi memang didapatkan dengan cara yang sah, yaitu menyelesaikan studi sarjana kehutanan UGM sampai selesai ujian skripsi dan memenuhi semua syarat administratif selesai. Jadi kalau dikatakan apa yang dilakukan Barreskrim itu komprehensif, belum tentu juga, karena ada pihak yang tidak didengarkan. Pelapor yang masih sakit nggak ditunggu, Egy Sujana. Lalu Rismond Sianipar tidak didengarkan, Roy Suryo tidak didengarkan. Padahal pelapor ini ingin sekali mengajukan mereka sebagai ahli, pembanding minimal. Belum lagi misalnya misteri guest saya mengatakan bersedia dipanggil Polri, dipanggil Mabes Polri atau Barreskrim seandainya disuruh membuktikan soal identik tidak identiknya ijazah 1120 dengan ijazah yang dia perbandingkan, yang tidak lain adalah teman satu angkatan Jokowi dan lulus pada tahun dan tanggal yang sama.
Jadi saudara sekalian, logika ini ya logika yang aneh saja. Justru menghindari dari masalah yang sesungguhnya. Kan masalah sesungguhnya adalah masyarakat itu punya curiosity, punya rasa ingin tahu. Dan itu dilindungi konstitusi sebagai the right to information pasal 28 FUUD 1945. Masyarakat berhak atas informasi. Jadi itu lebih tinggi daripada pasal-pasal KUHP dan lain sebagainya yang sering diancamkan kepada kepada kita semua oleh para pengacara. Ya kan? Jadi sobat era sekalian, ini soal yang terkait dengan mencari kebenaran material, bukan kebenaran formil. Apa yang disampaikan Bareskrim itu dan kemudian diakui sebagai sesuatu yang benar, ternyata tidak material diterima masyarakat, hanya formil saja. Secara material mereka masih mempertanyakan. Jadi pasal 28 FUUD 1945 itu berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial. Memperoleh informasi berhak. Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Saya nggak yakin ya polisi apa penegak hukum membaca pasal ini atau enggak. Atau lawyer membaca pasal ini atau enggak. Karena yang mereka pikirkan selalu undang-undang di bawah, aturan di bawah undang-undang dasar. Ini undang-undang dasar. Sekali lagi saya bacakan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, ini perubahan kedua ya. Perubahan kedua UUD 1945. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Yang penting dia tidak melanggar hukum. Nah, yang dilakukan Roy Suryo dan lain sebagainya adalah dia mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi tentang ijazah palsu. Dia lakukan itu. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalnya fakta-fakta yang dikemukakan tidak menguntungkan, masa kemudian langsung dianggap pencemaran nama baik? Kan yang disampaikan fakta. Kalau fakta itu tidak benar, ya bantah faktanya. Contoh misalnya, Roy Suryo meragukan koran KR yang memuat pengumuman mahasiswa yang diterima di Fakultas Kehutanan UGM. Karena di situ tidak tertulis pasa tapi puasa. KR nggak mungkin, kata Roy Suryo, menulis puasa itu karena tidak ada dalam penanggalan Jawa. Dan kalaupun kemudian dianggap salah atau human error, rasanya human error itu kalau seandainya ketikan tiap hari. Tapi kalau tanggal itu kan template. Ya memang diubah setiap hari, tapi kan template. Misalnya gini, puasa itu sudah template, ceglok, muncul puasa, muncul pasa. Jadi template sudah. Karena itu rasanya errornya kecil. Nah, dibantah. Cara membantahnya adalah cek sama-sama ke KR yang katanya lengkap koleksi mereka, arsip mereka. Lihat pada tanggal 18 Juli 1980 itu ada nggak pengumuman itu? Kan begitu caranya. Cara kita. Tak perlu Bareskrim. Memang yang disampaikan Bareskrim benar semua. Dia juga manusia biasa. Apalagi ditengarai tidak terlalu netral dalam kasus ini. Oke, berikutnya lagi. Roy Suryo mempermasalahkan atau Rismond mempermasalahkan mengenai tidak identiknya ijazah Jokowi dengan 3 ijazah pembanding. Dicek sama-sama. Sama-sama itu. Kalau memang tidak sama, tidak identik, maka harus ditanya. Yang palsu yang mana? Kan begitu. Apakah yang dibandingkan ijazah Pak Jokowi 1120 ataukah yang pembandingnya? Karena menurut peraturan Kapolri, pembanding itu harus otentik terlebih dahulu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita bicara mengenai motif, kepentingan, rasanya sangat lucu kalau seandainya ijazah pembandingnya itu yang palsu atau yang tidak otentik. Why? Apa kepentingan dia?
Masa sampai tiga-tiganya? Iya kan? Dia kan nggak punya kepentingan dan tidak punya track record juga orang tiga tersebut bekerja dengan menggunakan ijazah palsu misalnya begitu. Apalagi soal yang terkait Kasmujo. Kan ceto welo-welo Jokowi 2 kali blunder. 2017 dia ngalamin Kasmujo itu adalah dosen pembimbing yang galak, dia bolak-balik dan lain sebagainya. Tiba-tiba begitu ada dokumen skripsi yang tertulis dosen pembimbingnya Profesor Dr. Ahmad Soemitro, yang benarnya Sumitro sesungguhnya dan tidak pakai profesor. Lalu Kasmujo dilepeh begitu saja. Dan Kasmujo bilang memang dia bukan pembimbing skripsi. Lalu baru-baru ini Jokowi meral memang bukan pembimbing skripsi, tapi dia pembimbing akademik. Nah baru-baru ini Kasmujo bilang bukan pembimbing akademik. Karena dia masih BSc kata istrinya. Masih sarjana muda pertanian. Tidak mungkin dia menjadi pembimbing akademik. Sarjana muda kehutanan. Nah fakta-fakta ini kan telanjang banget. Ceto welo-welo. Lalu tiba-tiba menyuruh polisi untuk segera menersangkakan Roy Suryo dan teman-teman. Logikanya di mana ini? Kita tidak sedang mencari kebenaran sepertinya. Kita ingin mencari pembenaran atau ingin menutup kasus ini sedemikian rupa dengan membungkam mulut Roy Suryo, Rismond Sianipar, kemudian Dr. Tifa dan siapapun yang mempermasalahkan ijazah ini. Jadi seolah-olah pengumuman Bareskrim itu barang atau benda keramat. Jangan salah, Bareskrim boleh tidak menindaklanjuti ini, tapi masyarakat kan punya hak juga untuk mempertanyakan dan untuk mengetahui informasi sebagai hak asasi manusia dari yang saya bacakan tadi pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Lalu lawyer bicara, jangan bicara soal demokrasi dan lain sebagainya. Lah, justru inilah dasar hidup kita. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu mengandung ketentuan mengenai hak untuk memperoleh informasi, hak untuk mencari, mengolah dan menyampaikan informasi. Salah satunya hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, hak mendapatkan kepastian hukum. Apakah para lawyer, para pengacara tidak mempelajari ini? Kalau kemudian terus yang penting kita maju tak gentar ya, membela klien kita, ya it's okay, nggak apa-apa. Saya hanya mengatakan they are doing their jobs. Selesai. Mereka sedang mengerjakan pekerjaan mereka. Tetapi jangan bodohi publik dengan logika-logika yang menurut saya agak aneh. Ketika dikatakan kalau nunjukkan apakah ada jaminan akan selesai, apakah kemudian tidak akan terjadi chaos dan lain sebagainya. Justru sebaliknya, orang akan tanya, kalau ijazahnya asli lalu ditunjukkan, chaosnya di mana? Masalahnya di mana? Nanti akan terkena orang lain, masyarakat sipil. Masyarakat sipil itu dilindungi undang-undang, nggak boleh orang memaksa masyarakat sipil. Tapi kalau ijazah itu digunakan untuk jabatan publik, ya ada kewajiban yang namanya public accountability atau public transparency. Public transparency. Ini prinsip-prinsip tentang demokrasi, good governance, clean government yang berlaku di dunia ini. Kecuali negara kita, negara gelap-gelapan, negara otoriter. Negara pokoknya. Jadi, kalau sebuah dokumen itu digunakan untuk melamar pada jabatan publik, maka dokumen itu tidak bisa lagi dikatakan private. Itu hukumnya. Itu yang dikatakan di undang-undang tentang KIP, kebebasan informasi publik, pasal 18. Jadi memang ada dokumen private itu yang dikecualikan dari keterbukaan informasi publik. Tetapi tidak dikecualikan kalau dokumen private tersebut digunakan atau terkait dengan jabatan publik. Itu masalahnya. Masa pengecualiannya nggak dibaca, dia hanya dibaca informasi yang dikecualikan, tapi pengecualian dari informasi dikecualikan nggak dibaca. Begitu sobat sekalian, please kita explore.
Kita eksploitasi logika kita, tapi jangan sampai kemudian ujung-ujungnya ngancam. Kok ujung-ujungnya ngancam? Pertanyaannya adalah kenapa? Kok selalu ancaman yang dikeluarkan? Nah, ini juga menjadi menarik kan akhirnya. Jangan sampai kemudian profesi dan kekebalan seorang penegak hukum itu digunakan untuk justru mengancam orang lain. Jadi nggak asik kita diskusinya. Kan kita mau cerdas nih rakyatnya, rakyat jadi cerdas. Nah, rakyat cerdas itu yang nggak boleh diancam. Wah, tapi ini kan menjadi buruk. Buruk itu kalau kita benar-benar melakukan apa yang dituduhkan. Kalau tidak benar melakukan apa yang dituduhkan, kita akan mulia. Ya, nggak perlu pusing, bro. Kalau seandainya ijazah kita asli, nggak perlu pusing kita, santai aja. Saya dibilang jelek, kalau saya pernah mengatakan di awal-awal ya, seseorang itu tidak akan buruk kalau dia dibilang cuma sekedar dibilang buruk. Seseorang itu tidak akan bodoh kalau hanya dibilang bodoh. Jadi orang buruk itu karena kelakuannya memang buruk. Bukan karena orang lain yang bilang buruk. Orang itu bodoh karena dia sendiri memang bodoh. Bukan karena dibilang bodoh. Dibilang itu tidak akan mengubah substansi. Tapi ini kan era komunikasi. Itu kan soal akhirnya the truth itu revealed. Jadi kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Don't worry kalau kita berada di pihak kebenaran. Tapi kebenaran tidak boleh muncul dengan korban terlebih dahulu. Seperti kasus dalam hukum Sengkon dan Karta. Sudah dihukum bertahun-tahun, akhirnya pembunuh sesungguhnya mengaku bukan Sengkon dan Karta yang membunuh tapi dia. Kan kacau jadinya. Jadi karena berlaku lagi ada game hukum. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jadi kalau kita jadi lawyer, mental kita adalah mental mencari kebenaran. Bukan mental sekedar membela klien kita dan kemudian dengan mengancam orang untuk sadap, untuk menutup mulutnya agar tidak lagi berbicara. Enggak begitu menurut saya ya. Tetapi ya sudah, kita hormati saja apa yang dikatakan. Jadi gini, kita anggap bahwa apa yang disampaikan pengacara Jokowi itu sebagai pendapat. Dan polisi tidak perlu terpengaruh dengan permintaan mereka agar mengkriminalkan orang. Cepat-cepat menjadikan Roy Suryo sebagai tersangka kan. Dengan mengatakan naik di penyidikan kan agar Roy Suryo, Dr. Tifa dan lain sebagainya dijadikan tersangka. Atau pakai penasihat Kapolri akan banyak tersangka katanya. Kan itu yang tidak boleh mempengaruhi. Jangan dianggap itu sebagai istana atau pesan dari istana, jangan. Atau pesan dari Menko, jangan. Tapi itu dianggap sebagai ya orang yang mungkin argumentasinya cuma sampai begitu saja. Nah sekarang kita yang membuat kontra argumen, masyarakat sipil ya, a civil society. Nanti dibilang who you are? Kamu kan bukan lawyernya Roy Suryo, bukannya lawyernya Rismon, bukannya. Memang bukan. Tapi I'm part of civil society, bagian dari masyarakat sipil yang ingin mencari kebenaran dan ingin mendapatkan haknya atas the right to information. Jadi nggak perlu menjadi lawyernya Roy Suryo karena ini bukan berhadapan antara Roy Suryo dan Jokowi, no. Ini berhadapan antara masyarakat sipil yang diwakili oleh Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Hasyolan melawan Jokowi yang diproteksi oleh banyak pihak juga, termasuk dibantu oleh para pengacara. Jadi tidak semata-mata antara Visapi Roy Suryo dan Jokowi. Ini bukan masalah pribadi, ini masalah publik. This is a public affair. Ini adalah masalah yang terkait dengan kepentingan public interest. Public
interest itulah yang mau diperjuangkan agar negara kita menjadi negara yang benar. Ada semangat good governance dan clean government. Ada semangat berdemokrasi, semangat bernarasi, semangat menyampaikan informasi, mengolah dan menyampaikannya secara bertanggung jawab. Kan begitu. Masa Rismond ngawur? Enggak lah. Masa Roy Suryo ngawur? Enggak lah. Kan dia menyampaikan dengan sebuah fakta-fakta dan analisis yang make sense, masuk akal, logik. Malah saya mengatakan apa yang disampaikan oleh pengacara Jokowi itu hanya bersandar kepada Bareskrim, tapi tidak pada substance yang seperti ditunjukkan oleh Rismond, Roy Suryo dan lain sebagainya. Begitu Sobat Era sekalian ya. Sekali lagi, this is my opinion. Belum tentu benar juga, makanya saya mengatakan kebenaran itu tidak dimonopoli. Tetapi jangan sekali-sekali menutup kebenaran itu dengan mengancam siapapun di Republik ini. Enggak elok. Yang kedua, serahkanlah kepada masyarakat agar menilai apakah Anda cukup kredibel atau tidak. Kan begitu. Tetapi ketika Anda ingin menggunakan kekuatan negara untuk membungkam orang, disitulah orang bertanya-tanya, what happened with you? Ada apa dengan Anda? Kan begitu. Begitu Sobat Era sekalian cara berpikir ya yang ingin saya tunjukkan. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian. Saya tadi mau istirahat tapi begitu mendengar press conference itu saya tergelitik jadinya untuk mengomentari gitu ya. Diam. Kemudian ada yang bilang juga Refli Karung tidak ngerti dan hukum. Ngerti apa maksudnya ya? Alhamdulillah ya. Kan saya udah bilang Anda tidak akan bodoh kalau dibilang bodoh ya. Pengacara Mulyono kurang cerdas, ngancam karena merasa sukses terhadap Bambang Tri, padahal dia nggak sadar kalau bukan penguasa lagi. Geng Solo di ujung tanduk, chaos sambal terasi. Ternyata Jokowi membawa berkah, YouTube Refli laris ditonton. Nggak juga, sama aja ya. Gitu. Memang saya tidak bisa bikin konten yang lain ya. Konten itu kan sesuai dengan concern kita. Concern kita adalah mengenai hal yang memang harus kita sampaikan. Kemudian takut ketahuan bikinan Jalan Pramuka. Teguh Santoso, saya ketawa lihat lawyer si Jokowi. Chaos itu apa? Justru ketika Jokowi tetap kekeh menyembunyikan kebenaran, chaos tetap eskalasi. Ini lawyer atau partner in crime. Cerdaslah Hasibuan. Chaos dikarenakan abal-abal, wakakak, konyol banget ya. Kemudian P4444 NIK mereka bang. Apa maksudnya nggak ngerti. Rakyat nggak boleh cerdas, ntar jadi nggak bisa dibohongin. Ijazahnya palsu. Mungkin di ijazah tersebut menjelaskan bahwa Bang Kowi adalah seorang nabi teknik kayu, makanya bisa nafsu chaos. Oke, nggak boleh juga kita ngomong begitu ya. Anda bisa membohongi semua orang dalam satu waktu. Anda juga bisa membohongi satu orang sepanjang waktu. Tapi Anda tidak bisa membohongi semua orang sepanjang waktu. Intinya Jokowi nggak punya ijazah asli. Yang dibikin Jokowi ijazah di Pramuka itu, oke, saya tidak mau yang ngata-ngatain ya. Buat Sobat Era sekalian, inilah ya yang bagus. Seru buzzer Mulyono sudah berdatangan. Kasus ini penting untuk dibuka sejelas-jelasnya. Jangan seperti keinginan buzzer Mulyono percaya tanpa bukti. Kemudian tidak bisa mencerna fakta. Oke. Ketawain saja chaos sambal terasi. Kemudian waduh ini termul dan ceboker, ayo komen nanti komen Anda. Oke, saya dibuang dulu dah ya. Jangan terlalu mengganggu ya. Saya hide dulu karena kebanyakan sudah. Oke. Sukibul dan PH-nya sangat ketakutan dan panik setelah kedoknya dibongkar oleh Pak Kasmujo.
Dari ancaman ini saya jadi berpikir nggak berani lanjutin deh. Yang kasih termul karena kejang-kejang sendiri. Hehehe, bilang aja nggak punya ijazah asli, begitu aja repot. Tambah digaruk tambah asoy, apalagi nih. Semakin mencurigakan, ujung-ujung semua bijak karena cinta buta, akal sehat disandra ternak. Oke. Dari zaman Belanda sampai sekarang rakyat dibodohi terus karena agar bisa diatur sesuai keinginan penguasa atau orang-orang licin dan keji. Kemudian orang yang suka bohong pasti pusing, dibikin pusing sama kelakuannya sendiri, makanya harus jujur biar tenang di hari tua. Yalah, jujurlah padaku. Kemudian apa lagi? Ketika berdiskusi dan beradu argumen, jangan libatkan sentimen. Santai aja, diskusi selalu gunakan kecerdasan. Asik kan? Ya itulah. Kalau menggunakan ancaman ya nggak asik lah. Ya dia ngerti lah kalau sekarang ini penegak hukum berpihak padanya. Tetapi kan jangan gitu-gitu amat lah. Kemudian Bang RH, video di forum Kemhan kemarin ada nggak? Udah nyari full videonya nggak nemu. Iya pastilah nggak nemu bro, orang itu. Oh itu acara tertutup ya, kecuali Kemhannya yang mereveal. Kita aja boro-boro bawa merekam bawa HP aja kagak boleh ya, gitu. Andi Wijayanto mulai disebut-sebut, dikit-dikit mulai terbongkar. Kebenaran akan terbuka, jawaban doa jutaan rakyat yang terzolimi selama ini. Jadi gini sobat daerah sekalian ya. Sebenarnya banyak orang yang tahu fakta yang sesungguhnya. Tetapi ada dua kemungkinan. Orang itu tak mau ambil risiko, atau orang itu tak enak kalau ngomong. Walaupun barangkali sudah berjarak. Misalnya Andi Wijayanto yang disebut-sebut oleh Bitor Suryadi. Ya dia bisa ngomong, cuman tak enak dia. Pertama, dulu dia yang memajukan atau mendukung Jokowi, ya. Yang kedua, ya partainya juga. Tetapi bagaimanapun, orang yang paling hebat itu adalah orang yang berani mengungkapkan kebenaran dengan resiko apapun. Tapi ini kan soal yang sepele. Siapa bilang sepele? Ini menentukan sebuah kalau ini dianggap sepele, maka waduh, bagaimana governance kita? Bagaimana good governance kita? Bagaimana kita mau meletakkan negara yang benar-benar menghargai tata kelola pemerintahan yang baik? Bagaimana kita menghargai anak-anak kita yang bersekolah dengan baik? Dan lain sebagainya. Rekayasa, bohong dan lain sebagainya tidak boleh dijadikan sebuah contoh bagi anak-anak kita ke depan. Begitu saudara sekalian. Tapi sekali lagi ya, jangan di stop ini seolah-olah sudah selesai. Tapi jangan juga berpretensi Anda sudah pasti benar dan saya salah, atau sebaliknya saya benar Anda salah. No, biarkanlah ini terus berlangsung, let it flow. Masyarakat nggak ribut kok. Justru masyarakat ingin tahu di mana ini endingnya. Kalau dia di stop, orang tanya-tanya gimana nih kelanjutan ijazah dan lain sebagainya. Kan begitu, jangan sampai ibarat permainan tanggung. Sudah 13-13 main bulu tangkis ya. Tinggal poin-poin terakhir, sudah 15-15 lah. Tinggal poin-poin terakhir, berhenti permainan. Ini anggap saja sama kuat, 15-15. Tinggal membutuhkan 6 untuk menjadi 21. Begitu sobat era sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kita baca bagaimana komentar saja. Bang RH, saya selalu ya. Saya masih mau melihat Bang RH jadi ketua MK atau Menteri Kehakiman Tata Negara. Amin. Ada-ada aja ente. Saya sebenarnya berharap ijazah Pak Jokowi itu asli dan sah. Tapi jika mengacu banyaknya bukti kejanggalan yang tersaji, kok lebih dekat ke yang palsu. Oke. Itu saja. Jika terbukti palsu maka akan chaos. Ya itulah logikanya. Kisah Umar bin Khattab menjadi oke.
Ya, begitu saja sobat sekalian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koren Cadas. Ciao.